Oke, apa? Tilka. Mudah ya? Ya baik. Berarti sama, masih benda berjenis perempuan. Di belakangnya ada ta marbutoh. Berarti kita masih pakai tilka. Ma tilka. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian bahasa Arab di channel Firqus Merlin ini. Insyaallah kali ini kita akan membahas terkait dengan kata tunjuk. Ya, masih lanjutan dengan video kemarin yang membahas tentang kata tunjuk dekat. Kita akan membahas kata tunjuk jauh. Jadi saat kita akan menunjukkan sebuah benda yang jauh dari kita, misalnya kita ada di luar, kemudian kita melihat sebuah rumah, ya, kita ingin menunjuk rumah itu, nah berarti kan itu benda yang jauh dari kita, ya. Nah, ada kata tunjuk dalam bahasa Arab itu yang berbeda dengan kata tunjuk dekat. Kalau kemarin kata tunjuk dekat masih ingat ya, yaitu hadza untuk benda berjenis laki-laki dan hadhihi untuk kata benda berjenis perempuan. Ini, nah gitu ya. Ini rumah, misalnya hadza baitun, kan seperti itu. Ini jendela, hadhihi nafidzatun. Nah, kalau misalnya kata benda yang dia jauh jaraknya dari kita, maka kita menggunakan dzalika, tilka. Kenapa ada dua? Nah, sama dengan kata benda dekat ya, kata benda jauh pun terbagi dua. Jika bendanya berjenis laki-laki, maka kita menggunakan kata tunjuk dzalika. Nah, apa bisa kita ulang? Dzalika. Baik ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian ketika kata bendanya berjenis perempuan, maka kita bisa menggunakan tilka. Oke, apa? Tilka. Mudah ya? Ya baik. Nah, jadi kalau misalnya kita akan menunjukkan kata benda jauh menggunakan dzalika, tilka. Misalnya kita melihat ya di luar gitu ya, di luar rumah ada halaman. Nah, halaman apa? Halaman itu sahatun. Apa? Sahatun. Nah, sahatun itu tunnya itu tak marbutoh. Kita sudah membahas tak marbutoh itu adalah ciri perempuan atau ciri benda berjenis perempuan. Ya, berarti kita menggunakan dzalika apa tilka? Pintar sekali, muslimah cerdas. Kita menggunakan tilka. Jadi, ketika kita akan menunjukkan misalnya ya, kata benda berjenis perempuan yaitu sahatun, maka tilka sahatun. Tilka dengan sahatun. Tilka sahatun. Apa itu? Gitu ya. Oh, kita ingin tahu ya. Oh, itu halaman. Tilka sahatun. Nah, apalagi misalnya miknasatun. Kita mau nyapu halaman, kita menggunakan sapu ya, miknasatun. Miknasatun berarti sama, masih benda berjenis perempuan. Di belakangnya ada ta marbutoh. Berarti kita masih pakai tilka. Itu sapu. Tilka miknasatun. Nah, kalau misalnya bendanya berjenis laki-laki, ya, misalnya, nah, apa nih benda berjenis laki-laki? Misalnya matbahun, dapur ya. Nah, berarti kita menggunakan dzalika. Dapur itu, ya, atau itu dapur. Gitu ya, itu dapur. Nah, berarti dzalika matbahun. Mudah ya. Nah, kemudian misalnya kita mau menunjukkan lagi kata benda berjenis laki-laki, ya, kursiun. Di dapur ada kursi misalnya gitu kan. Berarti dzalika kursiun. Nah, itu kursi. Mudah ya? Insya Allah sangat mudah. Jadi ketika kita ingin menunjukkan kata benda berjenis laki-laki yang jauh jaraknya dari kita, kita menggunakan dzalika. Kalau misalnya kata benda yang berjenis perempuan yang jaraknya jauh dari kita, maka kita menggunakan tilka. Oke, mudah ya. Nah, kemudian kita ingin bertanya, misalnya kita ingin menanyakan, ya, apa itu
gitu ya. Kita yang menanyakan ke sana gitu ya. Misalnya ada syajaratun. Apa syajaratun? Pohon ya. Di halaman biasanya ada pohon ya. Nah, syajaratun itu sama. Ternyata dia kata benda berjenis perempuan atau ada tak marbutoh mudahnya ya, seperti itu. Berarti kita menggunakan tilka. Tapi sekarang kita ingin bertanya, apa itu? Itu pohon. Nah, maka sandingkan tilka ya dengan ma. Jadi matilka. Apa itu? Jawabannya tilka syajaratun. Mudah ya. Apa itu? Itu pohon. Ya, mudah sekali ya. Apalagi misalnya kalau di halaman anak-anak misalnya suka bermain bola, kurotun. Kurotun ya, bola. Nah, baik. Berarti kita juga menggunakan apa? Kurotun. Tun tak marbutoh ya, berarti kita menggunakan tilka. Matilka. Nah, matilka apa itu? Tilka kurotun, itu bola ya, mudah ya. Nah, kemudian kalau misalnya berjenis laki-laki berarti kita menggunakan dzalika. Apa? Kita menggunakan dzalika. Sandingkan dzalikanya dengan ma. Ma dzalika. Oke, bisa ya. Madzalika, apa itu? Ya. Kemudian kita tunjuk misalnya maktabun. Ya, meja misalnya. Zalika maktabun. Berarti madzalika, apa itu? Zalika maktabun. Mudah ya? Iya. Apalagi misalnya yang mau kita tunjuk? Ya, banyak sekali ya. Misalnya yang benda berjenis laki-laki. Nah, yang ada di rumah saja dulu ya. Kursiun ya tadi ya. Kemudian television gitu ya. Nah, banyak ya. Misalnya kursiun berarti madzalika, ma bersanding dengan dzalika. Madzalika apa itu? Jawabannya dzalika kursiun. Mudah sekali insya Allah. Ini sangat mudah dipahami ya. Jadi kata benda jika jauh dari kita bisa kita tunjuk dengan dzalika dan tilka. Kemudian ketika kita ingin menanyakan ya dengan kata tunjuk benda jauh, maka tinggal kita sandingkan dengan ma. Madzalika, matilka. Mudah ya? Mudah sekali ya. Dzalika itu. Tilka itu. Madzalika apa itu? Matilka apa itu? Mudah? Kita ulang bersama-sama ya. Dzalika, tilka, madzalika, matilka. Iya, sangat cerdas ya para muslimah, sudah bisa merangkai bertanya terkait dengan kata tunjuk benda jauh. Dzalika baitun, dzalika babun, dzalika qalamun, dzalika kitabun, dzalika miftahun. Masya Allah. Tilka nafidatun, tilka ghurfatun, tilka miknasatun, tilka mirsamatun, tilka mistorotun. Mudah sekali. Jadi ketika tidak ada tak marbutoh pada umumnya itu menggunakan dzalika. Kalau ada tak marbutoh di belakang kata itu berarti menggunakan tilka. Mudah ya? Mudah. Jadi insya Allah kita bisa memahami dengan cepat dan mudah terkait dengan bahasa Arab. Salah satunya adalah kata tunjuk benda jauh. Mungkin itu saja kajian bahasa Arab kita kali ini. Semoga ini menjadi ilmu bermanfaat. Saya mohon maaf kesalahan dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan membahas di video-video untuk bahasa Arab
terkait dengan bahasa Arab yang lebih banyak lagi ya insya Allah, dan itu akan menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita tutup dengan membaca istighfar, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.